Tapi sekarang kita sudah mulai masuk di fase draft bed and pick di game yang kedua. Yes, kamu bisa langsung minta itemnya, hadiahnya ke Mbak Mila ya di Oke, Mbak Mila, aku tunggu ya. Iya, Samsung oke. Galaxy seriesnya. Tapi kita langsung lihat di mana di sini udah ada Wan, Kadita dan juga Johnson. Oke. Ini combo Kadita dan juga Johnson. Makanya gua nggak bilang RRQ itu nge-troll di game sebelumnya. Iya. Kenapa? Karena mereka mencoba meta. Oke. Mencoba komposisi hero yang mungkin nanti akan dicoba di masa depan. Emang ada yang bilang nge-troll, Ji? Ya enggak, banyak orang mengira. Oke. Karena kan Leslie jarang di-pick, Iya. Minotaur jarang di-pick. Ini jarang di-pick gitu, dan ketika di-pick itu bukan berarti nge-troll loh. Oke. Tapi itu bisa saja mencoba komposisi. Iya, jadi benar banget banyak banget kesempatan juga buat RRQ Hoshi, terutama untuk di game yang kedua karena kita best of 3 series. Siapa tahu di game kedua mereka sudah mulai menemukan komposisi yang tepat dari pemilihan hero-nya, baik dari eksekusi dalam gamenya juga, dan membuat match kedua jadi game yang ketiga. Dan bahkan ini possible banget dengan mereka memiliki combo Kadita Johnson yang sudah pasti kita tahu mereka akan bermain bersama, dan mereka sudah memiliki one untuk late game insurance-nya. Bahkan di sisi sebaliknya mereka sudah ada beberapa hero yang diamankan, nampaknya Popheus ini akan serius banget untuk menunggu one sampai menuju ke game selanjutnya, dan bahkan Alter Ego mereka masih membutuhkan satu buah jungler yang memiliki imunitas tubuh yang cukup tinggi. Imunitas tubuh yang cukup tinggi. Jangan sampai tergeng terus. Kalau mungkin dia nggak mau memiliki hero jungler yang memiliki imun, memiliki badan yang tebal juga nggak masalah. Tapi masalahnya apa tuh? Makin ke arah late game, yang tebal ini bisa dirontokkan. Ya. Kalau imun kan bisa diimun. Imun bisa diimun. Iya, imun kan nggak harus nunggu waktu. Mau late game pun tetap diimun. Kalkulasi damage-nya nggak masuk. Tapi kalau darah yang tebal, nanti kalau misalnya Kadita Johnson-nya itemnya udah full, itu problem untuk dia, Dit. Bisa instant burst ya? Instant burst, jadi itu yang harus diatasi. Mungkin saja menurut gue pribadi, nge-pick link di pick yang keempat ini nggak masalah. Nggak masalah. Karena ya pertama dia bisa menuju ke one rotasi. Oke. Imun Kadita Johnson. Ya. Menutup Albert atas linknya. Iya, jadi emang Link mungkin salah satu pilihan hero yang cukup tepat juga untuk Alter Ego Sports, melihat udah dah di ban Chow sebagai ban kelima, tapi ternyata Benedetta salah satu hero yang punya immunity juga. Immunity juga, kan gue bilang imun yang penting. Imun, gue nggak peduli, yang penting imun. Karena Johnson ini bisa ditabrakan dengan mata dengan mata. Mata dengan mata. An eye for an eye. Oke, dan itulah dia pick keempat. Kita sudah menyaksikan Alter Ego Sports, ada Grok yang memiliki immunity juga, ada Valentina, Claude dan juga Benedetta. Sementara RRQ Hoshi, oh my god, wah, Yisan Sin, sudah lama juga kita nggak lihat ya, ini combo ya sama Johnson sama Kadita juga nih. Ini menurut gue ya. Iya, menurut draft RRQ Hoshi sih keras banget. Keras banget ini. Aldusnya apalagi kalau dia main Aldous Fighter atau enggak Aldous Tank ya. Iya. Aldous Tank ya kan, jangan main Aldous Assassin. Main di samping tapi Aldous Tank, Aldous Fighter oke lah. Tebel banget. Yang penting fokus kumpulin stack aja. Ya, yang penting udah stack dia macam-macam Cecilian aja. Iya, macam-macam Cecilian. Amanin stacknya. It's okay. Jadi kalau misalnya dia item pertama tuh Thunderbelt. Oke. Item kedua Sky Guardian Helmet. Jadi no problem, tapi yang pasti pemilihan hero-nya udah bisa ngebuka semua peta ya. Dari Mountain Shocker. Betul. Ada juga ultimate dari Aldous yang bisa ngebuka semuanya, Chasing Fate dari Aldous, dan membuat harusnya Johnson semakin gampang lagi mencari tahu di mana nih keberadaan dari anak-anak Alter Ego. Alasan dua pick itu di pick terakhir adalah untuk ngebuka jalannya Johnson. Mereka akan mengandalkan Kadita. That's why di sebelumnya saya bilang kalau mereka harus membutuhkan hero immunity. Itu dia. Jadi untuk itu semua kita bakal saksikan Radit Overcooked. Apakah ini berhasil selamat kehidupan dari seorang Ami yang tentunya tidak akan tenang. Tidak akan tenang melihat permainan dari RRQ Hoshi yang udah akan bermain agresif. Oke, tapi sekarang back to the game di mana Rasi Channel langsung membuka Visions dari jungle RRQ Hoshi. Melihat di depan sana seorang Albert. Skylar ternyata yang menjadi jungler. Albert ditempatkan di area gold lane. Oke, RRQ Hoshi sepertinya mencoba strategi yang baru juga. Skylar untuk pertama kalinya aku baru lihat dia di area jungler teman-teman, tapi di bagian bawah Erza dan satu bar SP terakhir dikejar dengan lapu-lapu dari seorang monster. Cukup unik juga melihat satu orang R7 yang kesulitan di area early game ya. Tapi sekarang Rasi yang sudah mulai mengetahui juga pergerakan dari Skylar yang ada di area para Buffet akan coba diras begitu saja. Tapi problemnya satu, Radit. Apa tuh? Ini dia yang gue bilang.
kalau dia pakai assassin itu berat untuk dirinya sendiri. Karena dia bakal di zoning out dan bahkan akan ada first blood untuk seorang R7. Untungnya pasifnya berhasil diamankan oleh R7. Yes. Tapi dia udah punya Thunder Belt nantinya. Waduh. Itu booster sih ya dengan stuck di arah menit 10 tuh 2-3 kali pukul lah. 2-3 kali pukul, apalagi Ryzel ya. Ryzel bisa langsung instan juga ketika dikejar dengan chasing fate yang dia milikin dari seorang R7. Tapi back to the game, dimana belum ada pergerakan yang begitu agresif. Sementara Rasi Chena terus menerus nemenin aja Skylar yang dari tadi kesulitan untuk bisa mendapatkan farmingan di area jungler. Tapi di bagian depan Ami mencoba dengan alat levelnya blow-nya seperti Skylar. One more hit terakhir, tapi ternyata first blood presented by BCA diamankan oleh Emi dengan penggunaan Benedetta yang cukup baik. Tapi dari arah lain R7, one last hit, hampir saya bisa di pick up, ternyata masih cukup survive. Sementara itu di bagian tengah oh my god, dua player dari arah RQ, tapi Turtle Camp presented by BCA sudah mulai hadir. R7 one more hit double diamankan oleh save the day. Pas gue bilang wah bukan tanpa alasan, karena satu wave di tengah membuat R7 level 4 dan Amy pasti akan kelabakan. Tapi lihat dengan adanya Arcane Strike yang dimiliki oleh seorang Valentina itu membuat Aldusnya itu jatuh ke dalam sungai. Tapi Rasi Chena masih coba untuk membantu agar bisa lebih cepat membantu laning yang lainnya. Sementara Purple Buff lagi dan lagi Rasi Chena nggak membiarkan Skylar sendirian saja. Langsung balik ke bagian belakang. Skylar harus merelakan Purple Buff-nya karena Amy sudah mulai mendekat juga. Tapi kita lihat Rapid Touchdown, seorang Finn mencari siapa, sepertinya membuka vision saja ke bagian belakang. Apakah Ryzel yang dituju? Ternyata belum terlihat. Rapid touchdown-nya diambil dengan IMU. Seorang belum ada yang buka juga. Bahkan Skylar harus terus-menerus diganggu, nggak dikasih space untuk farming sama seorang Rasi Chena. Oke, tidak ada yang bisa membuka map untuk seorang Finn. Dan bahkan Rasi Chena ini dia tidak takut sama sekali karena belum di late game. Di arah menit 8 atau 10, Rasi Chena sih udah harus respect. Kenapa? Mungkin ya, DHS sudah ada, Blade of Despair udah ada. Kita tahu patternnya Albert dengan adanya seorang YSS kan, agak cepat dia farmingnya. Dan itu yang harus diperhatikan. Yes, dan langsung saja kita lihat Turtle berhasil diamankan oleh seorang Emi dan head to head presented by Koda Shop antara Lisan Sin dan juga Benedetta. Dimana kedua belah jungler, tapi entah kenapa bisa di pick up begitu saja. Ryzel yang terlalu maju di bagian depan. Rapid Touchdown Finn, oke, sementara di bagian bawah R7 terculik seorang diri dengan adanya seorang monster yang benar-benar memberikan pressure, dihindari dengan cukup baik. Rapid touch dan hampir bisa mendapatkan diri seorang tabrakan gaming ya guys ya. Kecelakaan beruntun didapatkan di Land of Dawn, tapi tampaknya hanya ada satu korban jiwa, yaitu di arah Finn yang mencoba untuk mempertahankan dirinya. Kecelakaan bukan tunggal kali ini, tapi ini tabrakan bertuntun. Oke, tapi Skylar pun hampir bisa untuk di pick off, ternyata masih bisa menyelamatkan diri. Dan Albert menuju ke bagian atas. Emi terlihat depan sana, satu lagi. Weakness point harus dipecahkan. Outer turret di bagian bawah berhasil dihancurkan, tapi mega kill berhasil mendapatkan Clay yang membuat Arkehosi semakin dalam bahaya, semakin ditekan begitu saja. Dan lagi-lagi Rasi nggak membiarkan Skylar mendapatkan purple buff-nya. Kayak depan sana sudah bersiap juga dengan wall charge yang dikeluarkan, tapi Emi terkena cross of tank didapatkan begitu saja, nggak bisa kabur kemana-mana. Sementara satu purple buff milik seorang Skylar harus direlakan lagi dan lagi kepada alter ego itu. Oh, ternyata Monster lah player yang bisa mengamankan purple buff-nya. Albert, Pie, enak main one-one lagi. Gimana? Udah lama dong. Nostalgia ya, season 6 ya. Pegel dong, biasanya main jungler mulu. Sekarang mau having fun di God Lane ya. Ya kan? Pattern farming dari Albert ini memang mungkin agak cukup standar ya. Tapi kita lihat apakah Albert mampu bertahan. Satu wave lagi, Clay mencoba untuk menutup. Seperti biasa, one last hit dari Ryzel bagus banget. Dia paksakan. Yang penting satu hal, Art of Thievery-nya tuh masuk. Art of Thievery-nya karena kalau Art of Thievery-nya nggak masuk, dia nggak dapetin stack, dia nggak punya berikan attack speed dengan basic attack yang dia miliki. One-one-nya bakal bisa tuntas. Kayaknya kalau Albert seperti ini, dia nggak punya satu buah plate lane, tapi ternyata di arah top lane, instant point kill diamankan. Love wave dikeluarkan, belum mengambil ultimate siapapun, tapi dia menuju ke arah ultimate seorang Finn. Akankah ada tabrak gaming? Pipin harus hilang. What just pun dikeluarkan, lihat dua. Langsung again and again kecelakaan tunggal kali ini. Kecelakaan tunggal di top lane. Dia mendapatkan dua korban jiwa.
termasuk Vin dan juga Clay. Jadi buat kalian semua harus berhati-hati di Lane of Dawn. Harus berhati-hati karena Langsung berubah suara. Iya, langsung berubah ya, karena kita kayak announcer di Berita. jalan ya, berita ya. Iya. Oke, replay presented by Grab akan segera kita hadirkan di mana di bagian atas tadi dibuka dengan adanya Roar Wave untuk menyelamatkan diri saya dari seorang Clay. Nggak bisa kabur kemana-mana karena Vin sudah kehilangan cukup banyak HP, sedangkan JHH rapid touchdown-nya tepat sasaran dan membuat combo dengan Watcher seorang Rasi connect semuanya meskipun. Oke, replay presented by Grab dimana tadi benar-benar bagus sekali dan di bagian bawah ternyata Raizel ya nggak bisa kabur kemana-mana karena ada 3 member dari Anarchy Hoshi yang coba untuk engage lagi dan lagi. Kita lihat Monster Brave Spider dikeluarkan di bagian belakang Rasi Channel Watchers mendapatkan R7 nggak bisa lari kemana-mana dan JHH rapid touchdown-nya mencoba untuk mengitari line of down. Clay dikejar oleh seorang Emi, apakah masih untuk terlalu overcommit atau dibiarkan kabur begitu saja? Bukan itu masalah utamanya. Adalah Skylar terperangkap seorang jungler dari Anarchy Hoshi. Amy standby. Skylar, where are you going? Dan hilang begitu saja. Power of nature berhasil membuat seorang Skylar ditumbangkan, tapi Albert berhasil melakukan shutdown yang cukup mahal. Meanwhile, Master berhasil selamat dengan 1 poin kill tambahan. Keuntungan valid dapat diamankan oleh seorang Skylar, tapi Albert mencoba bertahan hidup. Albert versus Raizel. Albert, can you survive? Dan ternyata Albert still survive in the top lane. Oh my god, sang bayi alien kembali bersinar. Tapi nampaknya dia benar-benar gak dikasih kesempatan untuk pulang dari landingnya. Dan untungnya di sisi sebaliknya kita lihat kawan-kawannya mencoba untuk menyelesaikan game yang dia miliki. Karena lihat satu buah Raffe, instant point kill diamankan oleh seorang Clay. Oke, but now Amy mencoba ke bagian Clay di depan sana menyerang ke dalam inner turret di bagian belakang. Rasi sudah bersiap tapi R7 sudah mulai sakit dan langsung ditumbangkan begitu saja. Satu bar XP terakhir tapi sekarang Lord presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir juga di Line of Down di mana Anarchy Hoshi sang raja masih under pressure karena dari tadi kita lihat dominasi dari Alter Ego Esports nggak berhenti. Begitu saja mereka terus-menerus di setiap lininya selalu memberikan pressure membuat player dari Anarchy Hoshi nggak bisa terus-menerusan melakukan farming. Dan sekarang Rasi C depan sana coba untuk dipecahkan weakness point oleh seorang Albert. Albert sudah mulai pecah dari arah lain. Terlihat ada rapid touch dan tidak mengenai siapapun. Clay mencoba mendapatkan JH, masih bisa melarikan diri tapi dari arah lain. Vin, what are you doing? Terlalu jauh kabur yang dia keluarkan. Ternyata nggak bisa mendapatkan Vinka. Masih dikejar begitu saya masih ada pasif dari seorang Johnson yang membuat dirinya cukup sustain. Tapi Raizel akan mendapatkan last hitnya masih di stiker-stikerin aja. Sejauh ini ditungguin. Dan yes, Raizel mempick off seorang Vin. Wah, kalau gue jadi Raizel ya, gak gue pukul, Ya. dia recall jam selesai, Art of Thievery. Recallnya jam selesai, Art of Thievery. Udah, habis itu gak pulang tapi lihat R7 gak bisa menyelamatkan kawan-kawan. Raffe telah dikeluarkan tapi ada tembok yang menghalangi seorang Clay untuk pulang. Watcher! Oh my god, instant point kill diamankan oleh tim Alter Ego bahkan di sisi sebaliknya R7 dibuat Raizel menunggu dan tak tercapai. Ini definisi cinta satu sisi. Dan ini adalah fun fact di mana pertandingan pertama antara Alter Ego melawan Anarchy Hoshi menjadi pertandingan tercepat selama close qualifier dengan hanya 10 menit saja tadi di game yang pertama. Yes, dan sekarang apakah game yang pertama akan terulang kembali mengingat Alter Ego Esports sudah unggul terlalu jauh tapi ada satu dan di pick up begitu saja. Skylar gak bisa lari kemana-mana, gak ada yang dia keluarkan dan Lord sudah mulai mendekat. Emi di bagian lain unstoppable didapatkan oleh Rasi Chena, sementara inner turret di bagian atas sudah mulai hancur dan base turret di bagian mid sudah mulai terbuka kembali. Ini Alter Ego Esports menguasai sekali seluruh lini dari Anarchy Hoshi dan membuat mereka dalam ancaman. Tapi Rasi Chain harus sudah mulai berhati-hati meskipun setengah HP bar saja yang dia milikin. BS sudah diamankan tapi Red Johnson lagi dan lagi dikeluarkan. Menuju ke bagian belakang tertabrak dapat David. Ada Patriman dikeluarkan dan juga awas 12 tapi Blaze Duet belum mendapatkan siapapun. Bahkan Skylar dibantu di depan sana dengan adanya Brave Fighter dari seorang Monster lari ke area belakang Riza terlebih dahulu meskipun BS sudah di bagian bawah akan coba dihancurkan oleh Raizel. Beto Miller Image dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya saja tapi belum ada player yang menjadi tambahan poin kill untuk Anarchy Hoshi. Oke, Anarchy Hoshi nampaknya kali ini mereka harus mulai beristirahat dan juga mereka harus sudah mulai jajan untuk menenangkan pikiran mereka yang sedang under pressure. Karena bisa kita bilang ini pressure dari Alter Ego sangat-sangat keras, ready to overkill. Dan bahkan kalau kita bisa bilang Emi gak ngasih kesempatan sama sekali. Emi bukan dengan emblem jungler loh ya, Emi dengan emblem assassin. Jadi damage-nya bakal kuat banget karena backline. Bakal telah dikeluarkan, informasi telah diberikan. Raizel berhasil menghindari tabrakan.
jungle di bottom lane. Tapi bukan itu masalahnya. Vin mutar balik, mencari celah karena Ryzel, dan Ryzel ditutup pergerakannya. Oh my god, ternyata kecelakaan tunggal dan Ravwave penutup seorang JHH dengan pasti. Yes, jarak lain Rasi Chena mencoba mendapatkan Vin dengan seorang Ryzel. Mereka juga bagian belakang, tapi masih ada WO dan Blazing 2 dikeluarkan. 3 member terkena depan sana, tapi ternyata double kill Albert mencoba ingin lebih, wanting to be more. Kita di depan sana dapatkan lagi 1 member, 4 orang hilang dari Alter Ego Esports. Tersisa Munster seorang diri, tapi crossbow tank sepertinya masih gak bisa lari kemana-mana, dan double kill. Wipe out Scarlet dan wipe out. Oh my god, wipe out, tapi mereka berhasilkah memecahkan base turretnya? Nampaknya base turret dari top lane masih Koko Gaga bernatang, dan bahkan Albert kali ini berhasil membuat gameplay yang sangat mahal, dan Lord Priestess by Samsung Galaxy SR sudah kembali ke Land of Dawn. Permainan yang luar biasa dari para pemain dari tim RRQoC, menabrak kembali menuju ke arah metode late game. Ini saatnya mereka untuk bersinar karena Skylar damage-nya udah harus diantisipasi. Yes, dan replay presented by Grab sudah mulai hadir, di mana di bagian bawah tadi pergerakan yang kurang efektif dari player Alter Ego Esports membuat mereka harus terwipe out di menit yang ke-11. Dan lagi-lagi gimana Albert yang datang dari belakang mempick off Emi terlebih dahulu, meskipun beberapa player lain udah mulai bersiap, tapi lagi-lagi double kill diamankan oleh Albert dan juga Skylar yang bisa mendapatkan double kill untuk di menit yang ke-11. Tapi sekarang Lordnya langsung diamankan begitu saja oleh seorang Emi. Pin 1 WRSP terakhir, Petrify dikeluarkan, belum bisa menyelamatkan dirinya, tapi ternyata oh my god, mega kill diamankan meskipun hanya tersisa 2 player. Rasi Chena pun gak bisa kabur kemana-mana, double kill Albert 1-1. Apakah ini nostalgia di season 6? Ini dia sang bayi alien bersinar kembali. Albert. Sang bayi alien masih mempertahankan base mereka walaupun kondisinya Radit sekarang RRQ yang sedang kehilangan Lord momentum. Lord bergerak menuju ke arah mid lane. Base turret akan menjadi pilihan utama para pemain dari tim Alter Ego. Mereka belum berkumpul semua, dan bahkan ini akan menjadi Lord yang cepat di-clear oleh seorang RRQoC. Yes, dan langsung saja kita lihat belum ada pergerakan dari Alter Ego Esports, mengingat beberapa member baru saja respawn, dan Lord yang kedua berhasil dihilangkan dari Land of Dawn oleh RRQoC. Oke, kalau kita lihat nih semakin late game harusnya R7 memiliki damage dealt yang akan semakin lebih besar lagi, mengingat beberapa stack yang sudah dia amankan membuat player-player backliner dari Alter Ego Esports harus sudah mulai berhati-hati, karena ketika dikejar oleh Chasing Fate akan membuat backliner dari RRQoC bisa terpick up dengan mudah. Dan meanwhile di bagian atas Albert terlihat memukul mundur monster yang coba mendapatkan 1 base turret terakhir milik RRQoC. Di bagian bawah Ryzel, oh my god, R7 one more HP barnya belum bisa menyelamatkan diri, tapi ternyata terpick up oleh kader Rasi Chena. Sementara Vin gak bisa lari kemana-mana, Clay gak kena siapapun, malah Clay-nya yang harus hilang. Di bagian bawah VYN 1/4, apakah dibiarkan ke bagian belakang? Ternyata tidak, double kill untuk seorang Emi. Wow my god, Albert! What decoy from Albert, lihat! Ketika tabrakan terjadi dia langsung terbang ke udara, dan di sisi sebaliknya Albert gak punya crossbow tank. Ini bencana! RRQoC akankah ditumbangkan oleh Alter Ego karena Blazing Duet yang sangat cepat melakukan clear terhadap ini yang dimiliki dari tim RRQoC. Albert tersisa setites darah terakhir, dan ini akan menjadi kemenangan valid, nampaknya masih digagalkan. Oh my god, apakah Radit benar ini akan menjadi momentum kembali seperti di season sebelumnya, di season 6? Tapi Albert versus everybody kembali. Albert masih bertahan hidup. Jadi poin utama dari Alter Ego adalah gimana caranya mereka numbangin Albert. Tapi lihat rehabilitasi bisa dihindari oleh seorang Rasi, nggak kena siapa-siapa. Vin harus reset terlebih dahulu, dan bagus banget defensif strategi dari RRQoC membuat base mereka masih cukup aman di menit yang ke-15. Kita lihat gimana perjuangan dari RRQoC meskipun dari early gamenya Alter Ego Esports sudah benar-benar menguasai Land of Dawn. Tapi kita akan segera menyaksikan di mana Lord yang ketiga harusnya dari player-player RRQoC, terutama dari R7, sudah mulai punya stack yang banyak juga. Tapi fun fact, selama Piala Presiden Esports 2022 baru kali ini RRQoC menurunkan Skylar sebagai jungler dan Albert sebagai gold laner. Iya, ini ada pertukaran sedikit rotasi yang mereka lakukan, dan bahkan Lord Presiden by Samsung Galaxy SR sudah kembali ke Land of Dawn. Emi, Alexa Vanaplo coba untuk mendistract sedikit laning di arah top lane, tapi lihat di sana Emi jadi target utama. Gak ada Chasing Fate,
Dan ini akan menjadi Lord yang free for Alter Ego Esports. Yes, Lord yang cukup free, mengingat Alter Ego Esports masih memegang kendali juga. Tapi di arah lain sudah mulai mendekat Rapid Down dan nggak kena siapa-siapa, nabrak tembok. Finn, Rasi depan sana melihat Albert bergerakan dengan bebas. Tiger Face yang dia keluarkan satu. Baris Vital dari Lord yang akan didapatkan oleh Amin. Dari arah lain kita lihat percobaan penculikan dari Clay. Mang masih bisa dilarikan diri, ternyata malah Skylar lah yang harus tumbang crossbow yang dikeluarkan. Monster nggak bisa bertahan lama-lama karena Immortalnya sudah pecah. Albert lagi dan lagi membuat Alter Ego Esports nggak bisa langsung mendapatkan semua objektif. Tapi Wah, dijemput! Tapi sayang sekali terlalu banyak obstacle. Albert, godlike didapatkan. Mencoba dijemput oleh seorang Finn, tapi ternyata di arah belakang sana saya menghilangkan. Dan ini bencana. My Alien gak bisa membawa RRQ Hoshi ke dalam kemenangan di game yang kedua.